Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi, namun pada materi kali ini kita akan mempelajari konfigurasi elektron untuk teori dari mekanika kuantum. Seperti yang kita ketahui bahwa konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbitalnya dari suatu atom. Nah, di dalam konfigurasi nanti kaitannya tentang sistem periodik. Jadi ketika kita mengetahui konfigurasi elektron, maka kita bisa menentukan periode, golongan, sifat dari suatu atom tersebut. Nah, di dalam mekanika kuantum ada beberapa asas atau aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah asas Aufbau, kemudian larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Oke, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar dulu bagaimana tentang asas dari si Aufbau. Jadi asas Aufbau menyatakan bahwa ternyata pengisian elektron pada orbital itu dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, untuk memudahkan dalam pengisian elektron biasanya diberikan tahapan pengisian dengan menggunakan jembatan ingatan atau dia gambarnya itu seperti ular-ularan. Nah, oke, seperti apa sih? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi untuk ini adalah urutan tingkat energi kulit. Nah, dan subkulit suatu atom. Jadi kalau yang satu ini berarti dia di kulit pertama. Nah, ada dua seperti ini. Dua ini berarti dia di kulit kedua. SPD yang ketiga ini ada angka 3. Nah, ini berarti ada di kulit ketiga. Nah, yang apa sih SPDF ini? Jadi, di dalam kulit itu ada namanya subkulit. Nah, di dalam subkulit itu nanti ada 4, yaitu adalah S, kemudian P, kemudian D, dan F. Oke. Nah, dan angka sebelum dari ini, jadi sebelum angka ini ada sebelum S ini angka 1, angka 2, angka 3 yang besar ini. Nah, ini adalah menunjukkan kulitnya. Nah, di mana tingkatan untuk subkulit itu dia yang paling rendah adalah 1S. Nah, ini punya tingkat energi yang paling rendah. Lalu naik ke 2S, kemudian lanjut lagi ke 2P, kemudian ke 3S, kemudian ke 3P, 4S, dan seterusnya. Nah, berakhirnya nanti di 8S. Nah, oke. Nah, pastinya elektron yang bisa mengisi subkulit tertentu juga terbatas. Apa sih sebenarnya? Jadi arah panah ini menyatakan urutan pengisian orbital seperti Bapak tadi. Dengan demikian urutan pengisian elektron berdasarkan gambar itu dari energi yang paling rendah itu adalah 1S, kemudian dilanjutkan. Ini kita mengikuti jalurnya ini 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, kemudian 3D, dan seterusnya hingga 8S pangkat 2. Nah, sebelum kita belajar tentang konfigurasi elektron dari mekanika kuantum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu dari subkulit apa itu S, apa itu P, apa itu D, dan apa itu F. Kenapa kok ada angka-angka pangkat seperti ini? Nah, jadi pada orbital atau subkulit pada di dalam sebuah atom itu terdapat orbital yang pertama adalah orbital S. Nah, di mana orbital S ini adalah yang paling sederhana. Jadi setiap subkulit S itu terdiri hanya satu buah orbital. Ingat, orbital itu adalah tempat untuk menemukan kebolehjadian elektron. Jadi elektron kemungkinan di situ. Nah, orbital itu
eh, di dalam S dia hanya ada sebuah orbital, atau berarti hanya ada satu ruangan, ya. Jadi di dalam S ini dia hanya ada satu ruangan dan ditempati maksimum 2 elektron. Jadi dalam satu orbital itu hanyalah terdapat 2 elektron. Setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron. Jadi orbital itu cara menggambarnya, kalau di dalam buku ini namanya diagram orbital. Nah, kemudian nanti ada panah ke atas. Ini berarti dia 1 elektron, kemudian panah ke bawah. Nah, inilah yang kotak inilah yang dinamakan dengan orbital. Yang panah ini dia adalah sebenarnya nanti spin, jadi arah rotasinya ada yang ke atas, panahnya ada yang ke bawah. Ini maksimal dalam satu orbital atau satu kotak ini maksimal diisinya 2. Nah, kemudian P itu ternyata terdiri dari 3 orbital, berarti ada 3 kotak. Dapat ditempati maksimum 6 elektron. Nah, kira-kira 3 seperti ini. Jadi subkulit P itu terdiri dari 3 orbital, 3 tempat dia. Nah, dapat ditempati maksimum 6 elektron. Dia kalau ngisi ke atas dulu, baru ke bawah. Jika atas sudah penuh, seperti ini, baru kita isi ke bawah. Nah, jadi maksimal dalam satu ruangan itu ada 2 elektron. Dalam setiap orbital hanya berisi maksimum 2 elektron. Oke, kemudian D ini dia terdiri dari 5 buah, berarti ada 5 kotaknya. Kemudian maksimum 10 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, dalam setiap orbital atau setiap kotak ini dia hanya terisi paling banyak 2 elektron. Bolehkah tidak terisi? Boleh. Bolehkah hanya terisi 1? Boleh. Jadi nanti ada di kaidah. Jadi untuk pengisian ini bagaimana? Nah, diagram ini namanya adalah diagram orbital. Oke. Nah, F maksimal adalah 14 elektron, 7 buah orbital, berarti ada 7 kotak nih. Oke, kemudian maksimum 14. Karena setiap satu kotak ini maksimum 2 elektron, maka 2 kali 7 ruangan ada 14. Kira-kira seperti itu ya. Jadi S itu adalah 2 elektron, makanya kenapa dia urutan tingkat energinya ada yang 1S pangkat 2. Karena 1S pangkat 2 ini, S itu maksimal adalah 2 elektron. Kemudian ini berdasarkan urutan dari yang energi terendah sampai tertinggi, 1S, 2S, 2P, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S. Nah, ini ingat S tadi kan 2 elektron, P tadi 6, D itu adalah 10, dan F dan seterusnya. Nah, oke ya. Contoh soal, tuliskan konfigurasi elektron dari atom berikut. Misalkan ini ada CS atau sulfur. Dia yang mana nomor atomnya? Jadi kita berdasarkan nomor atom. Ingat, yang lebih besar itu adalah nomor massa, yang lebih kecil itu adalah nomor atom. Berarti nomor atomnya 16. Kita sesuaikan untuk mengisi itu, sesuaikan dengan ini urutannya. Berarti sama dengan 1S. Nah, 1S ini berarti dia baru 2 elektron ini. Yang di sini kan kalau kemarin kita belajar tentang lambang atom, jadi nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Ini elektronnya baru 2. Berarti kita masih lanjut. Nah, 2S pangkat 2. Ini 2 tambah 2. Ini jadi yang pangkat ini adalah menunjukkan jumlah elektronnya. 1S, 2S, pangkat 2. Kemudian dilanjutkan 2P. Nah, ini sudah 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Yang diminta 16. Kita lanjutkan lagi. Habis 3P apa? 4S. Sudah berapa ini? 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Nah, kemudian baru 3P4. Kenapa kok 3P4? Maksimalnya 6. Karena yang diminta hanya 16. Berarti kita sudah punya 12 tadi. Untuk mencapai 16 kurang berapa? Kurang 4. Jadi maksimalnya boleh 6.
berarti dia tidak harus terisi 6. Kalau paling banyaknya berarti 6. Nah, kalau 4 saja boleh? Boleh. Yang penting dia harus sama dengan ini, jumlahnya ini, nomor atomnya. 1s, 2s, pangkat 2, 2p, 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 4. Oke, berarti ini sudah ya. Ini 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 4, 16. Sudah sesuai dengan ini. Nah, apa sih angka besar ini? Angka besar ini adalah menunjukkan kulit. Nah, apa sih gunanya SPDF nanti? Nanti gunanya di mencari bilangan kuantum. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Sekarang KR, kripton 36. Berarti kan 1S, 2S, 2P. Ini masih berapa? 2 tambah 2 tambah 6, 10 ya. Nah, kemudian 3S pangkat 2. Nah, 3S pangkat 2 berarti 12 masian. Lanjutnya 3P 6. Berarti masih 18. 4S 2. Ini berarti 20. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Lanjut lagi sampai 3D. Nah, 3D ini sudah 30. Habis 3D apa? 4P6. Kalau 30 ditambah 6, bagaimana? 30 tambah 6 ternyata 36 sesuai dengan ini. Maka kita tulis saja. Berarti dia berakhir di 4P6. Kalau ini tadi, ini kan 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Kalau kita isi di sini 6, berarti jadi 18. Nggak sesuai kelebihan. Makanya kita isi 4 saja. Supaya hasilnya nanti ketika kita jumlahkan yang kecil-kecil ini sama dengan nomor atomnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, untuk konfigurasi elektron dari si teori mekanika kuantum itu adalah yang ini. Nah, jadi semua berdasarkan yang ada di dalam kotak ini. Urutannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya hingga 8S pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya larangan Pauli. Si Pauli ini ternyata menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom. Jadi di dalam diagram orbitalnya mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi bilangan kuantum itu ada bilangan kuantum utama N, kemudian asimut L, M, kemudian S atau spinnya, arahnya. Nah, nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Tapi pada intinya Pauli ini mengatakan jika ada 2 elektron mempunyai bilangan kuantum NLM sama, maka spinnya harus berbeda. 1 elektron pada kulit S ini juga dapat pindah ke kulit D. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aturan Hahn. Aturan Hahn ini dia menyatakan dalam pengisian elektron dimulai dengan mengisi 1 elektron dulu. Nah, sama seperti Bapak dulu. Jadi kalau panahnya itu ke atas dulu, baru nanti ke bawah. Jika sudah terisi, baru ke bawah. Nah, yaitu dimulai dengan mengisi 1 elektron pada setiap orbital dengan arah putaran atau spin sama. Jadi ke atas dulu. Jika semua orbital terisi 1 elektron, tetapi masih memiliki elektron, maka pengisian elektron di zat tersebut akan mengisi dengan arah spin yang berlawanan. Jadi, panahnya berlawanan. Jadi orbital akan terisi oleh pasangan elektron. Contoh soalnya bagaimana? Tentukan konfigurasi elektron dari atom di bawah ini. Nah, misalkan aja nih, ada si fluor. Fluor dengan nomor atomnya adalah 9. Berarti konfigurasi elektronnya 1S, 2S, ini sudah berapa ya? 2 tambah 2, 4, kemudian 2P. Nah, 2P kalau kita pakai 6 kebanyakan karena jumlahnya 10, tapi kita gunakan 5 saja. Sehingga 2 tambah 2 itu 4, tambah 5, 9. Apa sih yang dimaksud dengan aturan Hahn? Jadi, dia lebih khususnya di dalam diagram orbital. Nah, jadi 1 elektron, dia arah putarannya, spinnya sama, ke atas semua. Nah, jika sudah terisi, maka ke bawah baruan. Nah, misalkan si P ini ada 3. Mana yang harus diisi dulu? Ke atas dulu. Jadi, yang dimulai dengan mengisi 1 elektron pada setiap orbital dengan arah putaran yang sama. Ke atas dulu. Isinya
di dalam diagram orbital untuk P ini jadi nggak atas bawah baru atas gitu, enggak. Tapi dia arahnya sama. Kalau ke atas 2. Nah, jika telah terisi, ini kan sebuah kotaknya, orbitalnya ini telah terisi. Nah, tetapi masih memiliki elektron, ini kan elektronnya 5, ini baru 3. Maka pengisian elektron tersebut akan mengisi arah spin yang berlawanan. Ini kan sudah 3 nih elektronnya. Nah, yang di sini 5, berarti kurang 2. Maka kita berlawanan ke bawah, Cukup ya, ini 5 ya. Jadi 1, 2, 3, jika sudah baru ke bawah. Jadi kalau ada sebuah kamar itu ada 3. Nah, jika orangnya hanya 3, maka diisilah 3. Satu kamar ini 1 orang. Tapi kalau di dalam sebuah rumah ada 3 kamar, dan orangnya ada 5, mau nggak mau, ada beberapa kamar yang isinya 2. Nah, karena maksimal dalam satu kamar itu 2 kalau di dalam konfigurasi elektron mekanika kuantum. Ini adalah konfigurasi elektron, kotak-kotak ini adalah diagram orbital. Nah, jadi ke atas dulu, kalau sudah baru lawan. Kalau ada sisanya, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada pengecualian. Ternyata ada beberapa pengisian elektron pada orbital mengalami ketidakteraturan. Penyimpangan tersebut diperkirakan karena adanya perbedaan tingkat energi yang sangat kecil antara D dan S. Jadi D dan S ini saling berdekatan. Nah, tingkat energinya perbedaannya sangat kecil sehingga si S ini bisa loncat, si elektron S ini bisa loncat ke D orbital. Ternyata D itu lebih stabil jika terisi setengah penuh atau nilai D-nya itu 5 atau penuh D-nya 10. Ini hanya berlaku jika D-nya itu adalah nanti 4 atau 9. Nah, itu nanti jika 4 atau 9, D-nya ini kan lebih stabil jika dia setengah penuh atau D-nya 5. Nah, atau penuh D-nya 10. Kalau D-nya nanti di akhirnya 4, D-nya di akhirnya pangkatnya adalah 9, maka si S ini satu loncat nanti ke satu elektron dari S loncat ke D. Dia supaya setengah penuh atau terisi penuh untuk mencapai lebih stabil. Contohnya apa? Ada Cr24, Cobrum 29, kemudian MO, kemudian Ag. Nah, ini adalah contoh yang dia nanti stabil terisi setengah penuh atau penuh. Nah, sebagai contoh, Bapak ambil Cr saja. Jadi, Cr ini 24 ya, berarti 1S. Kalau dalam kaidah 3 tadi, 2S, 2P, kemudian 3S, 3P, 6, 4S, ini 20 kalau nggak salah. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Maka kalau kita berdasarkan 3 kaidah tadi, supaya 24 kan 3D 4. Nah, ini ternyata salah. Ini tidak berlaku untuk pengecualian. Inilah yang Bapak bilang. Jika D-nya terakhirnya 4 atau 9, maka si punyanya elektron di S ini dia akan loncat ke sini 1. Supaya apa? Ternyata dia supaya lebih stabil. Jadi D itu untuk stabil dia D-nya 5 atau D-nya 10. Dari mana ini? Nah, kira-kira yang benar itu gini, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Satunya ini genapkan ke sini. Nah, jadi 3D 5. Tapi misalkan di sini adalah bukan angka 4 atau angka 9 di D. D ini khusus D ya. Karena D dan S ini tingkat energinya perbedaannya sangat kecil. Jadi isi ini bisa loncat ke sini. Ini lebih stabil jika satu ini loncat ke sini. Nah, tapi ini hanya berlaku jika D-nya 4 atau 9. Supaya dia genapkan jadi 5 atau 10. Misalkan D-nya 3, tidak bisa. Nah, tidak boleh diloncati. D-nya 7, tidak boleh. Tidak terisi karena dia
nggak, jika dia ngambil S-nya ini 1, ternyata dia nggak setengah penuh atau penuh, maka nggak usah dipindahkan S-nya. Cukup ketika ininya akhirnya adalah 4. Nah, ketika 4, maka kita ambil 1 di sini, kita loncatkan ke sini, kita masukkan ke D. Maka dia akan lebih stabil atom tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.